UNER hebat, Magetan terdepan, KH jaya, Yondong maju. Sebagai salah satu program pengabdian masyarakat, Universitas Airlangga Surabaya melaksanakan program Mini EduFam Embung Pendem di Desa Pendem, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Minggu 27 Agustus 2023. Hadir dalam kegiatan pembukaan acara ini, Kusnanto, Kepala Desa Pendem, Nur Haryani, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, Kasih PMD Kecamatan Ngariboyo, serta peternak sapi, domba, dan kambing Desa Pendem. Tak lupa beberapa narasumber dari Universitas Airlangga Surabaya. Dr. Sunaryo Hadiwarsito, Ketua Pelaksana Pengembangan Desa Binaan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga mengatakan, di Mini EduFam Embung Pendem Magetan ini kita membawa beberapa narasumber dari dosen dengan berbagai disiplin ilmu. Sebagai putra desa Pendem, saya ingin mendharma baktikan ilmu saya demi kemajuan Desa Pendem. Salah satunya untuk mensinergikan UNER Surabaya agar Embung Pendem ini ke depan bisa menjadi salah satu tujuan pendidikan, khususnya dari bidang peternakan. Kegiatan lengkapnya bisa simak di video berikut ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tetap hidup, tetap semangat. Beni Setiawan melaporkan untuk Harian Lentera Indonesia. Atau Embung Pendem ini, bagaimana kalau kita kolaborasikan atau sinergikan dengan peternakan, ya? Sehingga ada suatu tambahan wahana, tidak nyambung, itu di sebelahnya ada suatu farm, walaupun dalam tanda petik, makanya judulnya mini, dalam tanda petik kecil, skala kecil. Sehingga dari farm yang mini tadi paling tidak bisa mengedukasi panjenengan semua yang bergerak di bidang peternakan kambing domba. Oh begini loh pemeliharaan kambing domba ya. Demikian juga bagi warga untuk yang stres, ya, karena kebanyakan apalagi orang-orang kota itu banyak yang stres juga. Ya, makanya salah satu hiburannya balik yang desa makani wedhus. Jadi di samping itu misalnya kandang itu nanti dibangun misalnya ini harapan saya, ada suatu taman kecil di situ dilepas kambing yang atau domba yang kecil lucu, nanti pengunjung yang mau ngasih makan ya monggo silahkan. Jadi ada suatu obat stres di sana, saya banyak orang kota stres. Nah, di sini saya tidak berjanji, cuma kami berusaha ya. Kami berusaha untuk bagaimana ke depan, next tahun depan, sekali lagi saya tidak janji, tapi semoga berhasil. Kami mengajak dari fakultas-fakultas lain, jadi bersinergi untuk bisa mengangkat rame-rame. Kalau saya sendiri, kami sendiri dari FKH UNER, itu kan hanya dari skup sisi peternakan. Makanya next tahun depan itu kami juga mengajak fakultas-fakultas lain, yang sudah saat ini sudah saya konfirmasi dari teman pariwisata. Jadi teman dari pariwisata mungkin bisa nanti berkolaborasi bagaimana sih mengangkat Embung Pendem ini pariwisatanya menjadi lebih go lagi. Ya. Kemudian demikian juga dari teman-teman nanti mungkin perikanan, Embung Pendem ini bisa dimanfaatkan bagaimana perikanannya dikembangkan. Nanti misalnya dengan ada suatu usaha budidaya perikanan apa atau bagaimana nanti untuk kolam pancing dan sebagainya mungkin bisa saja seperti itu. Ya. Atau kebetulan dia adalah dosen dari ekonomi, ya, tapi tanda petik masih dalam gabungan tim kita, jadi belum dari sisi full fakultas ekonomi. Jadi kalau dengan kolaborasi dari berbagai macam fakultas, saya sangat mengharapkan otomatis memicunya akan lebih besar. Walaupun sekali lagi dana dari UNER nanti tidak besar, hanya sebagai pemancing, pemicu supaya nanti akan timbul pemancing ya. Sama kalau kita mencari rezeki itu tidak perlu dikejar, tapi dipancing. Kalau dikejar semakin lari semakin kita akan dapat. Ya. Jadi kembali ke tadi, jadi harapan kami adalah next kedepannya itu seperti itu. Dan kebetulan kalau Pak Bupati ada, sebetulnya saya juga mau minta, tapi Pak Bupati ini nggak ada. Jadi mungkin bisa disampaikan Pak Bupati. Jadi sebetulnya karena Pak Bupati adalah
pemegang policy di sini, kebijakan di sini, ya mungkin bisa diharapkan ada suatu investor yang bisa bekerja sama kolaborasi next ke depan. Kalau saya punya sendiri, ya saya sendiri yang investor, tapi kebetulan saat ini saya belum siap untuk investor kalau nanti dalam finansial. Tapi dari sisi pemikiran, insya Allah saya siap. Kalau untuk membantu mengangkat Magetan, saya siap dari sisi pemikiran. Tapi secara finansial, mohon maaf, sementara ini saya belum. Tapi cita-cita tetap ada. Karena tadi sudah sampaikan, saya kalau pensiun akan kembali ke Magetan. Saya ingin membangun Magetan kembali. Karena saya merasa lahir dan besar di sini. Itu secara sekilas bahwasanya gambaran kami muncul di sini. Walaupun mungkin dalam waktu dekat, misalnya saya sendiri tidak bisa secara fisik di sini terus, tapi saya tetap punya cita-cita besar nanti kalau pensiun dan tetap akan kembali ke desa Bendem. Ataupun mungkin yang dalam waktu dekat beberapa tahun ke depan next, kemungkinan besar ada salah satu wakil saya di sini, mungkin anak saya yang di sini. Di awal saya sampaikan saya sedikit untuk memotivasi, jadi mohon kepada ibu bapak peternak warga desa Bendem, mohon support bantuannya. Di sini kami dari UNER berusaha untuk bagaimana nanti kita bisa bekerja sama dengan Pemda Magetan. Harapan kami mini embung Bendem ini atau embung Bendem ini bagaimana kalau kita kolaborasikan atau sinergikan dengan peternakan, ya, sehingga ada suatu tambahan wahana, tidak hanya embung, syukur di sebelahnya ada suatu farm, walaupun dalam tanda petik, makanya judulnya mini, dalam tanda petik kecil, skala kecil. Sehingga dari farm yang mini tadi paling tidak bisa mengedukasi panjenengan semua yang bergerak di bidang peternakan kambing domba. Oh begini loh pemeliharaan kambing domba ya. Demikian juga bagi warga untuk yang stres, ya, karena kebanyakan apalagi orang-orang kota itu banyak yang stres juga. Ya, makanya salah satu hiburannya balik yang desa makani wedhus. Jadi di samping itu misalnya kandang itu nanti dibangun misalnya ini harapan saya ada suatu taman kecil, di situ dilepas kambing yang atau domba yang kecil lucu, nanti pengunjung yang mau ngasih makan ya monggo silahkan. Jadi ada suatu obat stres di sana, saya banyak orang kota stres. Nah di sini saya tidak berjanji, cuma kami berusaha, ya. Kami berusaha untuk bagaimana ke depan, next tahun depan, sekali lagi saya tidak janji, tapi semoga berhasil. Kami mengajak dari fakultas-fakultas lain, jadi bersinergi untuk bisa mengangkat rame-rame. Kalau saya sendiri, kami sendiri dari FKH UNER, itu kan hanya dari skup sisi peternakan. Makanya next tahun depan itu kami juga mengajak fakultas-fakultas lain, yang sudah saat ini sudah saya konfirmasi dari teman pariwisata. Jadi teman dari pariwisata mungkin bisa nanti berkolaborasi bagaimana sih mengangkat embung Bendem ini pariwisatanya menjadi lebih go lagi, ya. Kemudian demikian juga dari teman-teman nanti mungkin perikanan, embung Bendem ini bisa dimanfaatkan bagaimana perikanannya dikembangkan. Nanti misalnya dengan ada suatu usaha budidaya perikanan apa atau bagaimana nanti untuk kolam pancing dan sebagainya, mungkin bisa saja seperti itu, ya. Atau kebetulan dia adalah dosen dari ekonomi, ya, tapi tanda petik masih dalam gabungan tim kita, jadi belum dari sisi full fakultas ekonomi. Jadi kalau dengan kolaborasi dari berbagai macam fakultas, saya sangat mengharapkan otomatis memicunya akan lebih besar. Walaupun sekali lagi dana dari UNER nanti tidak besar, hanya sebagai pemancing, pemicu supaya nanti akan timbul pemancing, ya. Sama kalau kita mencari rezeki itu tidak perlu dikejar, tapi dipancing. Kalau dikejar semakin lari semakin kita akan dapat. Ya. Jadi kembali ke tadi, jadi harapan kami adalah next kedepannya itu seperti itu. Dan kebetulan kalau Pak Bupati ada, sebetulnya saya juga mau minta, tapi mohon maaf Pak Bupati nggak ada. Jadi mungkin bisa disampaikan Pak Bupati. Jadi sebetulnya karena Pak Bupati adalah pemegang polisi di sini,
kebijakan di sini ya mungkin bisa diharapkan ada suatu investor yang bisa bekerja sama kolaborasi next ke depan. Kalau saya punya sendiri ya, saya sendiri yang investor, tapi kebetulan saat ini saya belum siap untuk investor terlebih dalam finansial. Tapi dari sisi pemikiran, insya Allah saya siap. Kalau untuk membantu mengangkat Magetan, saya siap. Dari sisi pemikiran, tapi secara finansial, mohon maaf, sementara ini saya belum. Tapi cita-cita tetap ada. Karena tadi sudah sampaikan, saya kalau pensiun akan kembali ke Magetan. Saya ingin membangun Magetan kembali. Karena saya merasa lahir dan besar di sini. Itu secara sekilas bahwasanya gambaran kami muncul di sini. Yaitu pengabdian masyarakat dalam program pengembangan desa binaan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang diselenggarakan Edufram di Embung Pendem. Mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi dan semangat kita dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salatullah salamuhu tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memimpin kita semua, yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah, sehingga nanti dapat kita lakukan dan kita jalankan bersama-sama dengan warga masyarakat. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan juga dari dokter profesor yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sangat bangga sekali bahwa Desa Pendem dapat kedatangan panjenengan semuanya. Ini betul-betul luar biasa. Baru satu kali ini kita kedatangan dari UNER. Betul-betul nanti kami sangat berharap pada panjenengan semuanya memberikan motivasi dan pembelajaran maupun ilmu-ilmu yang nantinya bisa diserap oleh seluruh warga masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dari seluruh warga masyarakat Desa Pendem yang notabene dari lingkup peternak-peternak yang ada di Desa Pendem. Akan tetapi kami juga dari pemerintahan Desa Pendem sangat berharap pada seluruh profesor doktor dari universitas maupun dari dinas peternakan maupun dari dinas-dinas yang lain yang bisa memberikan support, juga bisa memberikan memajukan, yaitu Embung Pendem ini di wisata Embung Pendem maupun Desa Pendem dari segala lini dan juga dari termasuk dalam pengajuan-pengajuan yang lain yang masyarakatnya bisa sejahtera, bisa dirasakan seluruh warga masyarakat, dan juga Embung Pendem ini, wisata Embung Pendem ini bisa menjadi ikon kecamatan maupun pemerintah Kabupaten Magetan bisa maju dengan baik sehingga bisa mendominasi seluruh warga masyarakat hidupnya lebih sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati dan kami banggakan, dan dijalankan oleh warga kami ini hanya sekedar memelihara, tapi tingkat ekonomi dari pemelihara itu sangat minim sekali. Maka dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian dari seluruh pemateri penyampaian maupun juga ilmu-ilmu yang nanti disampaikan, kami sangat berharap bisa diterapkan oleh seluruh peserta, dari seluruh peserta peternak ini semuanya, sehingga betul-betul dalam mengelola peternak yang ada di Desa Pendem ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sehingga nilai ekonomi yang didapat dari seluruh warga masyarakat kami bisa meningkat dari seluruh ekonomi yang dijalankan dan dilakukan. Biasa juga, maksudnya kita punya embung yang luar biasa dan potensi sumber daya alamnya, pakan hijauannya di sini sebenarnya sangat mendukung jika panjenengan semua mempunyai usaha di peternakan gitu. Kebetulan dengan adanya program dari UNER ini kami sangat berterima kasih Prof, dengan adanya program ini mungkin kami
bisa bersinergi nanti baik dari pemerintah Kabupaten Magetan, melalui Dinas Peternakan dengan UNER ataupun mungkin lembaga pendidikan yang lainnya deh. Monggo kita bareng-bareng membangun peternakan di Magetan, khususnya di Desa Pendem ini. Tapi saya nyuwun tulung bahwa sebesar apapun, sebagus apapun program, sebesar apapun anggarannya, kuncinya adalah tetap di masyarakat. Itu kuncinya adalah di panjenengan semua. Jadi monggo kita bareng-bareng belajar, bareng-bareng semangat, dengan motivasi dan komitmen yang sama bareng-bareng. Ini sudah ada pancingan kegiatan yang di sini, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk mengungkit kegiatan-kegiatan di usaha peternakan ini. Kalau tren kambing domba di Kabupaten Magetan cenderung naik terus dari tahun ke tahun, karena memang potensinya yang luar biasa, baik itu kambing domba untuk konsumsi daging maupun hobi hias. Karena dan untuk hobi pun juga sudah luar biasa perkembangannya. Siang ini nanti kami juga ada agenda kegiatan di Desa Pesu Maspati. Di sana ada kegiatan nyencang bareng, Prof. Istilahnya nyencang bareng seperti mungkin kontes kecil-kecilan. Ini tidak hanya di Skup Kabupaten tapi di Karesidenan, Karesidenan, dan ini merupakan kegiatan rutin. Kita punya pemuda pelopor di sana namanya Mas Andika. Dia sangat memotivasi peternak-peternak itu dengan tiap bulan dia mengundang narasumber ahli. Jadi ada sekolah pintar di sana mengupas tuntas terkait kambing domba, dan itu rutin dilaksanakan setiap bulan. Itu mengundang beberapa komunitas baik dari Magetan maupun luar Magetan, dan antusiasnya luar biasa. Di samping itu saling berbagi ilmu, edukasi, juga silaturahmi, dan otomatis akan memberikan peluang untuk pasar dan lain-lain itu. Semoga ini juga akan menjadi di Pendem juga akan bisa seperti itu. Hitung proteinnya, bro. Jumlah ya. Yang kedua, di sebelah saya ini ada ribuan tanaman yang tidak pernah dilihat oleh kepala dinas. Boleh saya tanya apa? Tak kandani ya, aku sedino nanti. Namanya adalah indigo vera. Indigo vera ini nanti akan, insya Allah Pak ya, kalau kerjasama dengan orang ekonomi, itu Pojo itu profesor ekonomi itu. Ya. Banyak harus paham Pak ya. Cuma saya juga akan beritahu bagaimana cara memasarkan wedus ya. Saya tidak ngeminter, nanti saya pelaku di lapangan ya Pak ya. Yang kedua, Bu, boleh nambah sedikit ya Bu ya? Sedikit aja Bu. Setengah senti. Indigo vera itu tolong di browsing indigo vera tambah protein. Pak punya HP Pak. Proteinnya berapa? Mendekati 30% sayang. Kalau 30% nanti kita potong-potong ya. Pondone mung saulan iku nggawa gunting garingkan lalu bikinlah tepung indigo vera. Bayangkan kalau kita di situ ada pabrik yang putih-putih namanya limbah limbah kaspe tahu. Rp200 sak kilo. Tukun 10 ton ini. Ya, kan dicampur indigo vera. Terus kongkol selempo. Ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah lembu-lembu bisa dibuntingkan, itu saya yang membuntingkan nanti. Ya. Tanpa bapak, tanpa ibu metem ya caranya. Ya. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran itu saya yakin beliau tahu tentang online. Ya. Saya bersahabat dengan Pak Yayi yang pinter online, masih muda. Saya nggak sebutkan beliau. Dia memasarkan untuk akiko. Jadi ada wedhus cilik iki bayar mek 2 juta, wedhus gede bayar 3.500.000. Sing paling gede 5 juta. Iku nek dadi sate 250. Dadi gulai. Apalagi saya punya teman di bawah itu namanya Sobat Nisa, siapa peternak itu ada mahasiswa peternak di Sunda namanya siapa? Isa Anas Urbaningrum mau digantung di mana? Di Monas Kak Situ pedih soalnya itu Anas sudah jambatan. Jadi mahasiswa sudah berani
membuat peternakan dan dia bertanggung jawab dan bisa memasarkan. Ya Pak ya, tinggal sekarang pengalaman itu kita adopsi bersama. Mari kita karyakan desa ini. Jadi newak camat itu saiki dino minggu sibuk ae ya wis. Maksud saya begini, hari ini kita tingkatkan pendapatan masyarakat desa satu persatu di Bramber kecuali. Apalagi Pak Bupati lebih mandi, itu aja pesan saya. Jadi bolehlah sibuk, ini minggu gak nong sibuk. Itu menurut saya gitu. Terima kasih, mungkin itu yang hanya saya berikan. Dan saya sebagai anggota, saya mau berjuang mati-matian. Tapi sampai mati dulu saya terakhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Perikanan Kabupaten Magetan. Waktu tempat pengawinnya juga masalah. Nah ini tahu Pak Gubernur tapi saya itu tempat pengawinnya itu kami sendiri. Dia itu bisa rapikan, nggak usah dipikir yang ini. Oke, berikutnya untuk betina benting meteng tempatkan kandang khusus, ya, ojo dicampur, ya seperti itu. Kemudian jaga kebersihan yang utama, ya, walaupun semuanya secara umum juga tetap jaga kebersihan, tapi apalagi bunting punya anak kecil ini jaga kebersihannya lebih ekstra. Kemudian 2-4 minggu jelang kelahiran, artinya menjelang lahir loh, itu sama seperti tadi, pakannya ditingkatkan kualitasnya dan jumlahnya. Karena apa? Ya kita pakai logika kembali. Karena dia mau punya anak supaya apa? Produksi air susunya bagus dan banyak, sehingga air susu yang diberikan untuk anak bisa terpenuhi. Itu kan gampangannya. Jadi sama kalau penjenengan nanti punya saat ngandut, hamil, ya menjelang kelahiran itu gizi dilihat lebih bagus. Oke, berikutnya induk menyusui. FML kok panganan ya. Tolong di browsing ya. FML itu ternyata memacu supaya dia makan terus. Nah, itu limbahnya Ajinomoto, ya, mantap, ya, itu Pak, ya. Jadi teknologi Bapak ketinggalan, Pak. Itu kira-kira zaman Jepang sebelum Nilondo balik balik. Jadi kalau saya tambahin FML 3 liter, saya kasih tambah mineral 3 kilo. Mau diraup kali ini kalau molen nih bangunan semen ini, muter ya, lalu disimpan di drum. Ya, kalau makan dikeluarkan atau bikin bak yang dibangun oleh Pak Parti yang luasnya kira-kira 10 kali 20, kira-kira berapa ton isinya, ya. Nah itu nanti kalau ada air di bawah kan airnya kita keluarkan, mili nang nisor, itu ya supaya nggak busuk. Nah, jadi Pak, ya ditambah FML 3 liter, ditambah mineral 3 kilo. Mineral itu kalau nggak salah 1 kilonya 15.000. Kalau hijaunya melimpah, why not, ya. Lakukan itu wis. Suki-suki gemari palo jinawi. Suki-suki kabeh marat-marat. Tapi tadi ya, yang paling penting adalah how to sell without selling ourselves. Artinya bagaimana kita menjual dengan secepat-cepatnya. Ada yang ngajarin tadi, ya. Jadi Bapak tolong nanti dibagi-bagi bahwa kalau Akiko itu ada 2 juta misalkan, ada 3 juta, ada yang 5 juta misalkan gitu, ya. Jadi wedhus siji kira-kira 20 kilo ya, kira-kira itu regane ya, regane 2 juta misalnya gitu. Wis mateng lho ya. Jadi ini ceritanya gini Pak, kepala dipotong, kaki dipotong, itu dibakar, bulunya dibakar, lalu dikerok. Ini digawe gulai nih Pak, sing anu kulit iki dipotong-potong buat gulai. Terus kepalanya juga seperti itu buat gulai, kakinya juga seperti itu. Jadi yang sisanya tadi tulang tanpa daging, itu namanya boneless sheep. Bone itu tulang, less itu hilang,
Yang hilang apa? Meat-nya, meat of sheep, ya. Artinya dagingnya lepas semua dari badan itu. Ternyata beratnya hanya 10 kilo. So in everything we need some, ya, daging.